Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam renungan harian Jumat 21 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini Yesus mengingatkan kita, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita mudah menyimpulkan tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita dan menafsirkan apa yang akan terjadi. Misalnya, ketika awan gelap bergerak, kita menyimpulkan akan turun hujan. Yesus juga mengharapkan agar kita pun mudah mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias bila menyaksikan ajaran dan perbuatannya yang melebihi para nabi yang hebat. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa belum pernah terjadi kecuali yang dibuat oleh Yesus. Namun, mengapa mereka tidak dapat melihat siapa sebenarnya Yesus? Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri mujizat dan tanda-tanda yang mengherankan, yang membuktikan kekuasaannya sebagai Mesias. Namun mereka tidak berani mengaku Yesus sebagai Mesias. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka takut kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dapat menyingkirkan mereka berdasarkan hukum agama mereka. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak dapat mengembangkan kepercayaan kepada Yesus, meskipun mereka melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa kini kita dapat melihat banyak tanda-tanda zaman, seperti penghormatan terhadap martabat pribadi manusia, kepedulian kepada alam, dan pelindungan terhadap anak dan perempuan. Melalui ensiklik Tutti Fratelli, semua adalah saudara, Bapa Suci berharap tanda-tanda zaman itu semakin masuk dalam kesadaran kita. Kita semua dipanggil untuk mengambil tindakan yang sepadan dengan panggilan kita, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita dapat mengambil tindakan yang sepadan dengan panggilan hidup kita ketika kita hidup dalam kasih yang saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai, satu tubuh dan satu roh. Artinya, kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita apabila kita hidup dalam kerendahan hati, kelembutan, dan saling menunjukkan kasih.
Dengan demikian, kita tidak hanya melihat Yesus sebagai Mesias, tapi sekaligus menjadi saksi atas kemesiasan Yesus melalui cara hidup kita yang penuh kasih. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.